Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulal hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah PAI, yaitu Bapak Weng Rianto SPD MAG. Perkenalkan, nama saya Nur Adni Askia Zahra, Prodi Farmasi Reguler kelas 1A dengan NIM D1A220136. Saya di sini akan menjelaskan tentang wawasan Al-Quran. Mencakup pengertian Al-Quran, sejarah penulisan Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran dan kandungannya, serta keistimewaan Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa Qoro'a yaqra'ul Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, diturunkannya secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan membacanya bernilai ibadah. Sejarah penulisan Al-Quran. Zaman Rasulullah, yaitu dihafalkan, menulis secara terpisah dengan media tulisnya dari pelepah kurma, kulit-kulit kayu, dan tulang-tulang unta. Masa Abu Bakar pada abad 12 Hijriah 634 Masehi, pengumpulan Al-Quran disebut At-Tanwi Al-Awal atau pengumpulan yang pertama. Masa Utsman bin Affan, pengumpulan terstruktur, membentuk panitia pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan jumlah 30 juz 5 salinan, dikenal dengan penulisan Ras Utsmani. Masa Ali bin Abi Thalib, tulisan gundul dikasih tanda baca titik bulat-bulat atau disebut Naqtul I'rab, titik pembeda bunyi, oleh Abul Aswad. Masa dinasti Umayyah, masa Abdul Malik bin Marwan, tanda pembeda huruf yang disematkan di huruf yang sama disebut Naqtul Ijam. Contohnya huruf ba, ta, tha, nun. Masa dinasti Abbasiyah, oleh ulama Imam Al-Khalil Ahmad bin Al-Farihid, tanda baca yang disempurnakan fathah, kasroh, domah. Fungsi dan peranan Al-Quran yaitu asyifa, obat. Membaca Al-Quran dan mengamalkannya akan terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental, seperti penyakit syirik, sombong, iri, dengki, dan lain-lain. Al-Mau'ijah yaitu nasihat, banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Terus Al-Huda atau petunjuk, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang terakhir, Al-Furqan, pemisah atau pembeda, memisahkan atau membedakan antara yang baik dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Ilmu-ilmu Al-Quran adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yaitu 1. Al-Baqarah ayat 185, 2. Al-Furqan ayat 1, 3. Al-Waqiah ayat 77-79, 4. Al-Ahqaf ayat 29. Ruang lingkup ilmu Al-Quran yaitu 1. Ilmu tafsir, menjelaskan tentang penjelasan mengenai arti ayat. Kedua, ilmu hukum syariat tentang Al-Karim,
sunnah, ijma, dan rasio atau akal. Ketiga, ilmu ijaz, segi-segi Al-Quran, syarat muktijat, dan lain-lain. Keempat, ilmu makiyah dan madaniyah tentang asbabun nuzulnya Al-Quran. Kelima, ilmu nasyid dan mansukh, menghilangkan dan menguatkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam, ilmu muhkam dan mustasyabiah tentang kesempurnaan dan kesamaan dalam kebenaran. Ketujuh, ilmu i'rab dan balaghah, kaidah-kaidah tata bahasa dan dasar-dasar nilai Al-Quran. Firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu jin dan manusia. Yang terakhir, Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 77-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ia adalah Al-Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Yang terakhir yaitu Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma kuntu bid'am minar rasuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadirun mubin. Artinya, katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanya pemberi peringatan yang menjelaskan. Maksud dari ayat-ayat di atas itu menjelaskan dan menguatkan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman, peringatan, dan petunjuk bagi umat manusia. Isi kandungan Al-Quran. 1. Akidah tentang keimanan kita kepada Allah. Kedua, ibadah tentang kita menjaga hubungan dengan Allah seperti sholat, haji, zakat, dan lain-lain. Ketiga, akhlak, etika dan perilaku kita kepada semua orang. Keempat, muamalah hajat hidup manusia. Kelima, sejarah peristiwa terdahulu. Keenam, hukum. Dan ketujuh, sains. Keistimewaan Al-Quran. Yang pertama itu firman Allah. Yang kedua, panduan untuk kebenaran untuk umat Islam. Ketiga, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Keempat, arti yang mendalam di setiap ayatnya. Kelima, silabus kehidupan sosial bagi umat manusia. Keenam, surga tertinggi bagi yang menghafalnya. Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki, dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu. Dari Ali bin Abi Thalib. Sekian presentasi saya.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.